Baru tahu sih gitu ada komunitas keberagaman. Ini jangan-jangan masa ada gratis sih zaman sekarang gitu. Loh, justru dari anak-anak gini ini kita bisa membrainstorming mereka dengan hal yang positif gitu supaya mereka tahu betapa indahnya Indonesia ini. Jiro lupa ngopi pasti Fatek Podcast. Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kedatangan kakak-kakak gemes. Itu kan udah ada suaranya. Kak Cici Situmorang. Halo, hai Dadah. Hai. Nggak joget-joget kan? Enggak. Takut rubuh. Iya sesek banget ini ruangan ada kita berdua ya. Extra large soalnya. Kak Cici extra large. Isun Nggak tahu. extra double XL bu. Kak Cici apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kak Cici ini founder Inspiration House Cirebon guys. Betul. Kalian pada nggak tahu kan apa itu sama? Kak Cici apa tuh Inspiration House Cirebon? Ceritain awal mula berdirinya kayak gitu. Ya, Inspiration House tuh di 2015 waktu aku kembali kuliah ke Cirebon. Jadi kita tuh tadinya awalnya bikin komunitas gitulah untuk bisa berdampak. Karena kan anak muda zaman sekarang kan kalau cuman kuliah pulang tuh kayak nggak punya meaning gitu. Sorry itu saya nih kalau misalnya ada yang dengar. Iya gitu kan. Tapi yuk kita bikin gitu sampai akhirnya dalam pembuatan komunitas itu ya kita jalan sih. Cuman waktu itu aku ngalamin satu diskriminasi waktu itu ya tentang agama lah seperti itu. Tapi dari 30 orang itu jadi tinggal tadi saya ada 5, ada 4 sampai ini 2 Itu 30 orang teman-teman ya sendiri. volunteer kita teman-teman kita yang memang bikin komunitas itu gitu. Tapi idea memang dan penggeraknya adalah dari saya gitu kan. Sampai akhirnya ya udah jadi 30 jadi 5, 4, 3, 2. Bukannya nambah gitu ya Kak Iya, Cici? tapi itu proses sih sebenarnya. Udah karena saya punya niat yang baik dan benar itu akhirnya tetap berjalan lah gitu sampai akhirnya kita nggak cuma ngajar aja, tapi kita mengajarkan tentang toleransi dan keberagaman supaya nanti anak-anak ini jangan mengalami apa yang seperti saya alamin gitu. Seperti itu sih sebenarnya awalnya. Berarti gitu. dari pengalaman pribadi ya. Yang cerita nggak enak itu iya, ya. gitu. Sampai akhirnya ya udah berjalan lah gitu. Cuman kita dikenal itu di tahun keempat karena waktu itu ada salah satu wartawan dari lokal Media di Cirebon, lokal. media lokal yang kok baru tahu sih gitu ada komunitas keberagaman kayak gitu seperti itu dan saya tetap konsisten. Jadi selama dari 2015 itu dari mulai 2 akhirnya sampai hari ini kita punya 15 orang tim lah yang nggak pernah diminta untuk datang gitu. Maksudnya datang dengan hati yang baik, dengan motivasi yang baik. Seperti itu sih, Mbak. Iya, mereka ingin berbuat baik ya. Iya, benar banget. Itu base campnya di mana Kak Cici? Kita sebenarnya nggak punya base camp, tapi kita punya tempat ngajarnya itu di Larangan, Perumnas dan juga di terminal, tapi bukan terminalnya sih, lari ke sana lagi namanya apa sih? Bundo itu namanya Bundo. Jadi itu ada tempat warga ya kita dikasih baprekam dan saya pendekatan selalu intim untuk lebih mendekat kepada mereka supaya karena awalnya kan ada pemikiran bahwa ini jangan-jangan masa ada gratis sih zaman sekarang gitu kan. Gerakan apa nih? Gerakan apa ini gitu kan. Ujung-ujungnya apa bener, nih? Gitu ya, kan? ada maksud apa nih Ya, gitu kan. Bener itu bener. Sampai karena mungkin ada beberapa yang pernah keluar dari komunitas itu mempengaruhi juga masyarakat kan. Tapi karena saya bilang tadi Mbak baik dan benar. Kalau kita baik dan benar pasti semesta akan mendukung dong gitu. Akhirnya mereka sayang banget sampai sekarang ini. Jadi kalau misalnya ada yang buat masalah aja yang datang ibu-ibunya anak-anak itu semua yang bersatu gitu kan. Gak lama sapu tadi. Wajahan gitu. Ayo berani musik-musik. Bener. Emang bener itu. Dan sampai akhirnya mereka udah terlanjur care lah sama kita. Jadi bener-bener support sampai hari ini. Sampai ibu-ibunya tuh pokoknya Kak tetap selalu memberikan ilmu buat anak-anak kami. Karena ngerasa bahwa anak-anak kami ngalamin banyak perubahan. Dari sikap terutama attitude ya. Karena kan di sana kita ngajarin sopan santun juga sih Mbak. Gitu. Yang gak diajarkan di sekolah. Benar. Dimarahin gak sih kita ngomong kayak gini? Bodo amat. Ntar diedit ya Beb. Oke. Ya gak sih di sekolah ya zaman Isun ngalamin sendiri gitu kan, zaman SD kayak gitu nggak diajarin tuh Kak tentang toleransi apalagi antar umat beragama kayak gitu, kayak yang kesannya
kita tuh main sama yang seagama aja kayak gitu. Jangan ditemenin itu mah bukan agama kita kayak gitu. Ngalamin, aku juga ngalamin gitu. Cuman memang mungkin masih kecil kali tapi justru kenapa kita, makanya ada nanya kenapa ngajarin toleransi anak-anak yang dini banget. Loh justru dari anak-anak dini ini kita bisa membrainstorming mereka dengan hal yang positif gitu supaya mereka tahu betapa indahnya Indonesia ini gitu. Jadi jangan melihat itu hanya dari perspektif karena bertemannya dengan itu aja. Tapi kalau kita berteman dengan yang lain, kita bisa punya pemahaman lain. Seperti yang saya alamin, saya ikut sekolah seleksi nasional, itu saya belajar karena saya satu-satunya agamanya Nasrani, yang lain itu agamanya adalah Muslim gitu. Seluruh Indonesia loh diseleksi gitu, dengan mereka lulusan dari ada ITB, UGM segala macam ya, sempat insecure juga gitu kan. Waduh ini orang pintar-pintar semua, tapi bukan itu yang menjadi satu poin pentingnya, tapi bagaimana kita belajar perspektif lain dari agama lain. Nah itu kan menyenangkan. Nah, saya belajar tuh tentang Al-Quran, tapi saya kan nggak bisa baca huruf Arabnya, tapi saya tahu artinya. Maksudnya artinya terjemahannya. Misalnya Al-Baqarah itu gini gitu. Saya belajar. Terus kita belajar dari segi pengetahuan, ilmu pengetahuan juga. Nah, itu kan jadi bagus gitu. Itu yang membuat saya lebih punya pemahaman. Jadi kalau saya ketemu teman orang yang terlalu fanatisme, saya bakal tanya sama teman-teman saya yang memang udah ahli agamanya gitu. Ini gini. Enggak kok Ci, gini. Jadi kita juga enak gitu. Jadi enggak hanya menerima saja, tapi kita juga dapat masukan juga dari orang yang memang paham seperti itu. Sharing gitu sharing, ya, benar. saling berbagi. Itu kegiatannya ngapain aja Kak? Ya kita ngajarin bahasa Inggris dan juga matematika. Tapi kita punya banyak program. Ya kita ada cilik-cilik juru bicara Pancasila, kita ada cilik-cilik anti korupsi, terus kita punya Harmony Kids Trip, terus kita juga ada program mengenal Indonesia, terus kita juga ada kayak profesi-profesi dokter, kayak polisi itu kita pernah undang gitu, kayak untuk mengarahkan mereka punya impian gitu. Nah kita udah ada setahun sih, program kita tuh setahun tuh udah ada semua. Nah cilik-cilik juru bicara Pancasila itu mengenalkan Pancasila secara detail dari sila 1 sampai sila 5 dengan bahasa anak-anak yang nggak didapati di bangku sekolah. Bener gitu. Bahasanya bener-bener bahasa anak-anak, ngejelasnya juga kayak anak-anak gitu. Karena memang seperti itulah gitu. Coba contohin. Halo anak-anak. Oke. Kakak, nggak pantas anjir. Ya bisa kayak gini. Halo adik-adik semuanya gitu kan. Ketemu lagi kita ya di acara kita hari ini. Gimana kabarnya, sehat gitu kan. Ada yel segala macam gitu. Tahu nggak sih apa lambang negara Republik Indonesia? Coba gitu kan. Apa ya? Bingung. Nggak tahu. Kok nggak tahu? Coba lihat di dinding tuh ada. Gitu kan ada gambar gitu ada kan. Gambar. Oh iya gitu kan. Ini dia ngomong gitu, sebutin. Terus apa lambang negara kita gitu kan, misalnya burung Garuda gitu kan. Apa semuanya negara kita? Bingung kan nih? Coba waktu di sekolah pernah kan gitu, nyebutin Bhinneka Tunggal Ika. Terus tuh apa sih dasar negara kita? Apa ya? Itu loh yang ada ini nih gitu kan, pakai tangan gitu. Gini nih. Apa ya? Ada 5 gitu kan. Pancasila misalnya. Hebat. Apa bunyinya sila Pancasila pertama? Nanti di belakang baru muncul gitu kan. Yang malu-malu Ketuhanan gitu. yang Maha Esa. Apa sih artinya? Iya, apa ya ke artinya? Nah, mereka nggak tahu tuh. Kita masuk tuh. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu artinya adalah bahwa Tuhan itu adalah pusat yang utama walaupun agama kita beda. Oh gitu ya. Coba ada berapa agama di Indonesia? Mereka bilang 5, aku bilang ada 6. Aliran kepercayaan kan belum masuk juga. Terus Konghucu belum masuk juga gitu, ceritain gitu. Jadi misalnya nih kakak nih agamanya kan Nasrani. Terus misalnya ada namanya siapa gitu kan. Misalnya Budi gitu ya. Agamanya apa? Muslim. Oh Muslim. Boleh nggak kakak ejek-ejek kamu gitu? Boleh nggak ejek-ejek kamu? Nggak boleh. Kenapa? Kan kita sama-sama manusia. Jadi kita tuh mau memancing mereka untuk mereka tuh berinteraksi secara positif gitu. Dan bahasa-bahasa yang sangat sederhana banget pokoknya. Seperti itu. Ada banyak lain lah. Mantap. Isun baru tahu Kak ada kegiatan ini. Beli papa. Mana baik, mendi baik. Sayangnya nggak ada. Dolane kejauhan. Bukan kurang jauh, kejauhan nggak balik lagi. Kalau itu anak-anaknya sendiri orang sekitar situ aja, apa dari luar daerah situnya boleh gitu Kak? Boleh. Aku tuh open banget. Jadi dari mana aja nggak apa-apa. Waktu itu juga pernah sih dari mana gitu, dari yang
ada yang dari perumahan situ juga, ada yang dari luar boleh. Yang penting mereka niatnya benar-benar belajar gitu. Jangan sampai hanya buat lihat aja gitu kan, gak enak juga gitu kan. Boleh siapa aja, tapi memang banyaknya khususnya untuk yang nggak mampu, karena memang di situ kan kita lihatnya kan kondisi di situ juga. Karena mereka secara tingkat pendidikan kan mungkin orang tuanya nggak bisa ngeluarin uang buat belajar bahasa Inggris kan, ngelesin mahal mbak gitu kan. Jadi kita kasih gitu kan, free lah gitu. Terus yang di terminal itu ya gratis juga gitu sama, tapi banyaknya anak-anak yang di jalanan gitu, yang pemulung atau yang apa asongan gitu. Itu range-nya ada umur dari PAUD sampai kelas 6 SD, tapi kita juga banyak yang SMP juga ikutan sih, soalnya kita tuh kan bikin acara tuh seru, maksudnya nggak membosankan belajar terus mbak, kan ada di sekolah ya cuma makanan boleh belajar sambil makan. Oke, nggak masalah, karena kan kita kan juga bukan sekolah institusi gitu kan, kita kan komunitas, jadi jangan biarkan anak-anak itu datang ke kita dengan stres, tapi dengan have fun gitu sih. Pakai bajunya bebas gitu, yang penting pakai baju ya. Iya pakailah. Tadi range-nya sampai sampai SD kelas 6 berarti Isun masuk. Geli nggak? Enggak sih. Tiba-tiba udahan podcastnya. Gara-gara hostnya kok gini banget. Kalau pengajarnya sendiri kak? Iya. Pengajarnya dari mana? Banyaknya gitu? mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di kota Cirebon, tapi ada juga yang kerja gitu. Ada Makanya seleksinya nggak? kita nggak pakai seleksi-seleksian. Dulu pernah nyoba sekali, menurut aku sih ribet ya namanya. Awalnya kita nggak pernah pakai seleksi mbak, terus pengen coba aja gitu. Cuma sekali doang itu. Nggak efektif lah, udah siapa aja boleh masuk seperti dari awal gitu. Soalnya gini, siapa aja yang mau. Iya, karena kan kita kan suka rela, apalagi kita volunteer kan, kita nggak dibayar gitu ya. Paling ajak makan bakso sama saya. Nah gitu, jadi intinya wah ini nggak bisa gitu, karena dari awal juga komitmen aku kan siapa aja boleh masuk, tapi memang aku akan melihat Instagramnya, face-nya aku akan lihat, aku harus ketemu ngobrol, aku lihat psikologinya dulu gitu, kayak gimana, motivasinya apa. Karena memang banyak banget yang datang tuh, banyak orang sih mbak, jadi ada yang misalnya datang hanya untuk biar dikenal karena eksistensi. Iya gitu, tahu gini-gini. Ya aku sih sebenarnya gini, kalau misalnya kita datang hanya untuk sesuatu hal yang jadi selebgram aja, jadi artis gitu, jangan jadi volunteer, karena kita tuh orang di lapangan mana udah nggak penting lagi ngeliat-ngeliat kayak gitu mbak, karena nilainya kan udah memberikan nilai kepada orang lain secara free gitu, namanya juga sukarela kan gitu. Itu makanya aku harus ngobrol dulu sama dia, terus aku tanya dulu, dan di komunitas tuh kita sangat aware sama studinya teman-teman. Jadi kayak ada salah satu yang baru masuk dulu tuh IPK-nya masih drop banget. Bukan berarti IPK segalanya enggak ya, tapi maksud aku harus ketika kita masuk di sebuah komunitas, kamu harus mengalami sebuah perubahan yang positif. Berarti komunitas itu baik dan benar gitu kan. Jangan sampai malah kuliahnya berantakan. Sekali aku nggak mau kayak gara-gara gitu. masuk komunitas jadi tugasnya gitu, nggak dikerjain. Benar. Karena aku juga selalu menginspirasi mereka. Kayak misalnya aku studi gini nih, aku dapat gini. Jadi mereka juga, oh iya Kak Cici memberikan nggak hanya omongan, tapi dia kasih teladan sikap aku kayak gimana aku cara belajar. Kebetulan aku dulu lulusan terbaik, jadi aku kasih semangat sama mereka. Aku sibuk banget, super sibuk, tapi bisa gitu. Walaupun aku nggak maksain juga gitu kan, tapi harapan orang tua kan kamu keluar terus studinya berantakan, nggak boleh ngajar nanti kan, nggak mau, saya nggak mau kayak gitu. Jadi semuanya biar balance gitu. Jadi dia masuk di komunitas, nilainya jadi bagus, sekarang jadi mahasiswa berprestasi, terus jadi ketua hima juga kan, kita bangga ya weh gitu kan, maksudnya aduh nih anak didik kita gitu kan. Seperti itu sih kalau saya pribadi, kepuasan menjadi seorang founder tuh itu gitu. Selebihnya sih ya have fun aja lah. Sekarang totalnya berapa tuh kak pengajar? 15. Berarti masih nerima gitu, ada yang untuk saat ini main boleh. Aku mau mereka lihat dulu dong. Kadang tuh mbak, kalau ngajarin ada ingusan yang berani ngelapin gitu. Kalau aku tipe orang yang gitu, karena kita tuh nggak hanya mengajar, tapi kita juga memberikan touch yang anak tuh biar nyaman gitu. Misalnya dia mau ke toilet, mau nggak nemenin ke toilet, ya kan? Yang masih kecil mau nggak bantuin nyebokin gitu kan? Itu harus kayak harus ada dari hati, ya kan? Gitu, nggak cuma saya mau ngajar doang gitu kan, nggak bisa gitu. Cuma biar lihat di Instagram gitu, jangan sampai kayak buat, begitu. Buat menu-menuhin Instagram, ya benar. Nggak mau kayak gitu. Titik-titik. Bener, aku nggak mau kayak gitu. Jadi harus ada sampai seperti itu. Ya, ada beberapa kali kita pengalaman itu sampai mbak, mereka adalah beberapa orang di foto, terus dia buat kegiatan dia sendiri untuk dapat biar beasiswa. Aku bukan marah, tapi ngerasa kamu baru sekali datang terus motivasimu nggak baik gitu. Aku nggak mau. Kalau kamu udah continue, kita kan akan kasih sertifikat buat kamu bahwa kamu memang mengabdi sama-sama jadi sukarelawan di sini. Nggak apa-apa, kita support gitu. Tapi kalau hanya datang sekali terus hanya untuk keuntungan pribadi, ya itu yang jadi pertanyaan. Ya mohon maaf ya.
Gitu. Anda jahat. Itu yang ngomong Beka loh, bukan saya loh. Isun kan mewakili, Oh, iya, bener, mewakili bener. Kak Cici. Bener, terima kasih, Sebenarnya Kak Cici mau ngomong gitu kan? Iya kan? Bener, Anda jahat sekali. Tapi ditahan-tahan. Bener. Oh ya, Isun liat Instagramnya nih, Kak Cici pernah diundang juga nih ke acara-acara TV gitu, kayak Geek Andy, terus CNN, terus diundang ke Istana Presiden juga. Iya, itu seleksi. gimana ceritanya gitu awal-awalnya? Ya itu seleksi Mbak. Jadi waktu aku ngalamin diskriminasi itu di 2015 akhir, terus temanku bilang ikutan dong Ci, join gitu, barangkali kamu dari sini punya spirit untuk maju lagi, untuk terus bersemangat mengabdi gitu kan. Yaudah deh ikutan aja deh gitu kan. Yaudah ceritain pakai tulisan, terus bikin video. Ya Iseng berarti. ya kamera-kamera juga masih bureng gitu kan. Yaudah yang penting ikutan ya, ngeblur. Tapi ternyata lolos gitu kan. Isinya orang-orang yang lulusan. Ya aku bukan membanggakan kampus-kampus yang bagus itu, tapi sebagai orang mewakili kota Cirebon kan aku bangga ya. Maksudnya walaupun aku dari kampus yang kecil gitu, terus kota yang kecil, ternyata aku bisa lulus dengan teman-teman dari ya UGM, ITB segala macam gitu, dan ternyata jadi lulusan terbaik lah waktu itu. Nah sebelum acara wisuda terakhir itu, celebrate itu, kita pergilah ke Istana Negara waktu itu, ketemu dengan staf presiden, dan ada lomba menulis juga waktu itu. Karena kan kita tuh harus banyak menulis supaya ada ide-ide yang bagus gitu. Jadi jangan cuma ngomong terus di media sosial nggak ngalor ngidul nggak jelas. Tapi ini dia mau edukasi dengan tulisan yang positif gitu kan. Ya udah itu yang pertama, lulus lah terbaik. Terus saya ke seleksi lagi berikutnya di Pemikiran Ma'arif waktu itu, Pemikiran Ma'arif Institute. Kalau Ma'arif itu jadi kayak satu lembaga yang dari diwawangin salah satu besar lah dari Muhammadiyah ya gitu. Nah itu ngomongin tentang kemanusiaan, dan itu aku belajar, dan aku satu-satunya lulus juga tuh seleksi Indonesia sebagai satu-satunya Muslim Nasrani gitu ya, sebagai salah satu Nasrani, dan itu isinya adalah dosen-dosen S2 yang memang concernnya ke agama Islam waktu itu. Dan aku belajar banyak bahwa Islam itu sangat luar biasa dan indah gitu ya, walaupun aku nggak bisa baca huruf Al-Qurannya gitu, tapi aku tahu meaningnya gitu, bahasa Indonesianya aku tahu begini, oh kayak menarik sekali gitu. Baru diseleksi lagi lah di program berikutnya Abdi Negara, dan itu aku lolos lagi. Itu isinya dosen-dosen juga, tapi dengan pekerjaan yang beda-beda gitu kan. Akhirnya dari situ kita berangkat lah, kita belajar banget, kita juga ke ini salah satu ke ini Badan Penanggulangan Anti Terorisme juga datang, terus baru kita ke Istana Presiden juga, kita ketemu dengan Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Presiden, dan kebetulan aku satu-satunya yang boleh masuk ke ruangan beliau gitu, dan beliau tuh selalu memotivasi aja. Iya, yang lain tuh sampai Ci tadi dapat nomor telepon nggak? Ini nggak? Enggak. Beliau baik banget, dan kan yang boleh masuk ke ruangan Kepala Staf Presiden itu kayak duta besar, orang-orang hebat, dan aku bilang one day aku akan jadi orang sukses yang bisa masuk. Aku kayak gitu menginspirasi aja gitu, karena kita kan nggak pernah tahu yang bisa masuk itu kan nggak sembarangan, Mbak. Ruangan kerja gitu kan. Jadi beliau ngasih semangat, maksudnya tetap semangat untuk Cirebon seperti itu. Gitu. Dia tanya, emang nggak ada yang dukung? Pernah nanya waktu itu, cuman nggak pas sendiri aja, aku bilang gitu. Dewek kan baik. Tetek ya, tetek. Terus akhirnya ke TV itu? Nah itu nggak pernah kepikiran. Jadi nggak pernah kepikiran banget. Ada salah satu acara di Kick Andy itu, saya nggak ngerti. Saya pikir tuh acaranya apa, saya nggak ngerti. Tapi saya sebelumnya tuh pernah ketemu sama yang pernah diundang di Kick Andy, tapi saya nggak pernah kepikiran bakal masuk Kick Andy. Jadi lucu banget. Jadi waktu itu ada namanya 1 juta kacamata untuk Indonesia. Nah saya tuh dipilih di Cirebon itu sebagai koordinator untuk menghandle semua acara itu. Jadi orang-orang nggak mampu dapat kacamata gratis waktu itu. Saya dipilih karena tahu saya kalau mau manage acara tuh bener-bener, apalagi ini ngomongnya kan 1 juta umat ya, banyak orang gitu. Ya udah deh, terus saya dikenalin lah sama beliau. Ternyata beliau ini saya nggak tahu, beliau ini tuh pernah dimasuk di KNI, saya nggak tahu. Oh bapak kenalan, ini dikenalin Cici gitu ya, halo pak, ini aktivis toleransi Cirebon gini. Ya pak saya gitu. Terus saya, oh bapak pernah di KNI, wah luar biasa pak, kayaknya saya satu saat bakalan di KNI deh. Bercanda itu ya. Berarti kalau bercanda juga harus yang baik-baik ya. Iya benar. Udah diem aja. Tiba-tiba udah lama tuh berlalu, pas pandemik ada program Kick Andy yang menulis gitu. Nah iseng lagi tuh, saya cuma iseng doang, nulis aja kegiatan. Saya nggak tahu, ditelepon langsung sama produser dari Kick Andy-nya. Ini Mbak Cici ya, bohong nih jenengan ini siapa? Penipuan. Iya
gimana? Saya udah baca loh ceritanya Mbak Cici gini. Terus saya ceritanya yang tadi itu, iya Mbak nanti jadi narasumber ya. Wah aku seneng banget kan gitu. Ya udah akhirnya dipanggil lah gitu. Terus dari situ mungkin ada beberapa media yang lihat. Ya udah akhirnya diundang sama CNN TV, baru dari Kompas kayak gitu-gitu. Ya udah ya nothing tulus saja sampai akhirnya juga dari Voice of America itu juga kita lagi nunggu launching kan, direkam langsung wartawannya dari Washington DC juga gitu. Ya nggak pernah kepikiran Mbak, tapi memang selalu ngomong ini, kapan ya bisa diundang di VOA gitu, kayaknya tuh Amerika Serikat kan mendunia gitu. Iseng doang ya, ternyata di chat waktu karena kita punya ada satu program kita cilik-cilik kenal Gus Dur. Ya dia cilik-cilik kenal Gus Dur, ternyata ada wartawan yang interesting juga dengan kegiatan kita. Pokoknya kita bikin kegiatan tuh banyak banget Mbak, ide yang sederhana banget sebenarnya, nggak pernah terlalu wow gitu, nggak sederhana aja gitu. Tapi orang tertarik dari situ sih sebenarnya awal mulanya gitu. Tapi kalau di koran lokal kita udah 12 kali ya diliput salah satu media lokal di sini. Iya, Cirebon gitu. Tapi ya udah nggak pernah kepikiran, ya udah ditulis ya udah terus aja gitu, nggak pernah gimana, enggak sih kayak gitu. Mantap. Gak pernah kepikiran sih Mbak. Iya. Kak Cici ini ya bikin buku juga tuh bareng-bareng itu merawat kewarasan publik. Ramean. Ya jadi itu setelah yang aku bilang seleksi itu ada kita harus menulis gitu, dan itu buku disponsori dari Maarif Institute itu, Buya Safi Maarif itu. Buya Safi Maarif ini adalah salah satu penasihat presiden, dan aku pernah bareng ngobrol banyak dengan beliau pada saat acara itu, dan beliau tuh sangat proud banget sama aku karena aku salah satu anak muda dari kota kecil ini yang ternyata mau belajar banyak gitu, walaupun perbedaan keyakinanku gitu, dan beliau support kayak gitu. Dan di situ aku menulis tentang sama dengan buku yang beliau tulis, ada tentang garam. Jadi Islam itu menggarami, memberikan rasa yang baik. Rasa kan kalau nggak ada garam kan nggak enak makan gitu. Ya, hambar gitu itu, ya. Islam itu dia ibaratkan seperti itu. Nah di dalam Nasrani itu juga ada soal tentang garam dan terang dunia. Garam itu kita harus memberikan rasa sama orang lain. Terang itu kita harus memberikan cahaya buat orang lain gitu. Biarpun kita ini berbeda dan segala macam, tapi kita harus punya rasa gitu, memberikan rasa kepada orang lain supaya orang lain itu merasakan kehidupan kita itu nyata buat orang itu, dan orang itu juga buat kita, seperti itu. Saling gitu ya, Iya, Kak. gitu. Kayak Kak Cici ini masuk ke ini ya, apa sih anggota ya yang Gus Durian Cirebon itu? Masuk Masuknya komunitas itu Gus Durian itu adalah orang-orang yang memang menghidupi nilai-nilai Gus Dur. Banyak kan nilai-nilai itu, ada kemanusiaan, kearifan lokal dan segala macam. Karena Gus Dur itu kan bapak toleransi kita dan juga bapak keberagaman. Nah, aku juga ketemu baru di tahun keempat atau 5, dan banyak kerjasama juga. Mereka juga baru tahu, iya ada komunitas ini ya gitu. Ada. Kan ada Baira gitu. Kita tuh nggak pernah nonjol Mbak. Jadi kayak ya datang acara nih, ya udah diem. Kalau aku gitu diem. Kalau nanti disuruh bicara, baru aku bicara. Kalau enggak ya udah gitu, kayak gitu sih. Gitu. Jadi ya udah akhirnya kita kerjasama gitu. Ada beberapa program yang kita kerjasama, support lah, saling support gitu. Tapi memang ada di grup komunitas itu. Gitu. Kak Cici ini aktivis sosial banget yang aktif kesana kesini. Iya, pecicilan gitu jelas. Jelas loh Kak, Iya, bukan gak jelas. Jelas mah gak ada orang ya. Iya. Sering dinyinyirin gak sih sama orang-orang? Sering, banyak banget. Sampai aku buat komunitas ini juga, aku tuh banyak yang ngedukung Mbak, nggak ngedukung dari komunitas agamaku sendiri aja, aku pernah nggak disupport karena aku nih takutnya sesat. Karena tiba-tiba aku nanti ada di pesantren, tiba-tiba aku nanti ada di Viara, tiba-tiba ntar aku ada di Kelenteng gitu kan. Jadi kayak ini orang sebenarnya agamanya apa gitu kan. Tapi kan saya bergaul, berkunjung, bukannya saya beribadah. Kalau kita beribadah baru saya tetap kepada keyakinan saya bahwa saya seorang Nasrani gitu, dan saya nggak malu untuk itu gitu. Tapi kan saya juga perlu bergaul. Terus kalau misalnya saya nggak pernah bergaul, saya mau jadi apa gitu kan? Circle itu gitu ya. Kita bisa menilai banyak orang gitu. Kalau kita nggak ngalamin perjumpaan, mengenal orang, kita jadinya cuma judgement dari luar doang. Oh dia begini, agama dia begitu, kan nggak bisa. Kalau kita mengenal, tahu ternyata kayak gini ya. Jadi kita nggak ada pikiran untuk ngejelekin, kita nggak ada untuk ngebully, ngejudgement gua paling bener gitu, nggak ada. Bahwa kebenaran itu kan nggak bisa kita ukur seperti apa sih gitu kan. Kalau orang lain benar, kalau orang lain salah pakai kita benar, kan nggak bisa. Belum tentu, iya. Belum tentu gitu. Jadi seperti itu, dan itu yang saya semangat, dan dari situ
toh banyak yang saya kerjain, toh banyak terutama ibu saya, mama saya itu sangat positif banget terhadap saya. Support Jadi, banget support. ya Kak. Jadi doanya dia itu yang membawa saya untuk jalan terus untuk memberikan hal yang terbaik buat anak-anak ini. Motivasinya apa sih Kak Cici? Sebenarnya endingnya pasti orang nanya kenapa yang bikin kayak gini? Nggak ada, karena aku pernah ngalamin diskriminasi dan aku nggak mau ada orang yang seperti aku. Depresi loh. Gak enak. Kalau ya. aku nggak punya support system kayak mamaku, aku bisa gila loh serius. Karena aku sempet depresi. Bayangin kita ngalamin namanya diskriminasi, nggak punya temen, nggak ada punya temen satu angkatan dimusuhin karena kamu beda dengan alasan ya kamu nanti bisa membawa hal yang nggak baik. Wah, kan bingung gitu di mana yang ngebawa hal yang baiknya gitu kan. Dan beda banget waktu di Semarang sama di Cirebon. Jadi ini juga PR buat kita. Bahwa Cirebon juga masih banyak orang-orang yang belum bisa bergaul dengan yang berbeda. Berbeda kan bukan berarti salah gitu. Nggak salah, toh Tuhan ciptain kita kayak pelangi kan. Yang nggak ada masalah gitu. Yang penting kita sama-sama menghargai dan tidak mengurusi urusan agama masing-masing. Agamamu, agamaku. Ya kan, terus hablumminallah, hablumminanas. Betul nggak sih? Bener. Gitu kan. Seperti itu yang saya tahu gitu kan. Itu sih Mbak sebenarnya. Jadi ya udah cuek aja, yang penting kita baik dan benar. Pasti jalannya semesta akan mendukung sih, gitu aja sih. Iya, sama sering dinyir gini gak sih? Sibuk sana sini, kapan nyari jodohnya kayak gitu. Iya, tapi kan saya nggak Jomblo perlu ya. Iya, ya sebenarnya orang banyak ngomong gitu, tapi saya lihat ibu saya yang selalu memberikan saya semangat bahwa saya selalu percaya bahwa kita nih orang-orang yang punya pilihan ya. Kita kalau ngerjain sesuatu yang susah itu kan pilihan. Itu pasti Tuhan sediain yang terbaik kok, yang nggak pernah kita pikirin. Gitu. Dan maunya satu kali seumur hidup. Nanti tiba-tiba jreng kayak gitu ya Kak. Bener. Kalian kan nggak tahu aja. Nanti tiba-tiba dikasih undangan sama Kak Cici. Udah kalian tinggal ngamplopin aja dah. Yang gede. Jangan 50.000. Ya, kurang ya. Soalnya Isun juga gitu Kak. Apa namanya, ikut komunitas sana sini. Kadang suka dinyin gitu, Ira sibuk apa sih Kak? Kayak gitu, apa yang didapat kayak gitu. Sibuk ke sana ke sini ke sini kayak gitu kan, jomblo baik kayak gitu. Be happy dong. Amat iya. Yang penting Isun seneng gak sih kayak gitu. Isun juga nggak nyusahin kalian gitu kan. Definisi bahagia orang itu kan nggak bisa diutarakan dengan kata-kata. Yang penting happy. Iya, yang penting seneng. Benar. Ya, tas dulu Kak Cici kita. Tos. Kita ping-ping loh. Ya nggak sadar ya. Iya. Mungkin sehati. Iya. Kita duo banget. Kak Cici ada yang mau ditambahin lagi nggak nih? Nggak sih, itu aja. Yang jelas jangan pernah melihat hal-hal tuh dari cover. Walaupun kalau kita milih buku pasti kita lihat cover dulu kan. Tapi nggak selamanya harus seperti itu. Tapi kita juga harus ngeliat karakter, trustnya, terus tuh feelingnya, bagaimana dia memperlakukan orang lain gitu. Karena segala sesuatu kalau kita hanya lihat dari luar aja itu kurang baik sih menurut saya gitu. Jadi lihat dulu komunitas ini, apakah komunitas ini seperti apa sih dalamnya. Jangan gara-gara toleransi, wah nih jangan-jangan kebablasan nih toleransinya gitu. Coba kenali dulu bagaimana kehidupannya, cari tahu dulu gitu ya, gitu seperti apa. Dan kita tuh harus menjunjung tinggi yang namanya falsafah bangsa kita, Pancasila gitu. Karena kita hidup ini kan plural, bermacam-macam gitu ya kan. Satu agama aja karakternya orang macam-macam, apalagi beda agama gitu kan. Dan itulah Indonesia yang harus kita rawat, kita jaga. Dan semoga Cirebon yang jadi miniaturnya Indonesia ini, yang banyak suku bangsa dan agama ini, bayangin tempat ibadah banyak banget kan di Cirebon gitu kan. Saling berdampingan kadang juga ada kan, ya kan gitu. Benar. Apa namanya, seberangan gitu kan. Jadi itu yang harus kita jaga, bahwa Pancasila ini adalah falsafah bangsa yang, karena kita baru merayakan hari kelahirannya gitu, pas banget gitu kan. Kita harus ngejaga itu sebagai satu nilai-nilai yang sudah the founding parents kita tanamkan ke kita, harus kita jaga supaya damai buat Cirebon, damai untuk Indonesia gitu. Amin. Kak Cici, makasih nih udah sharing di Ngopi Pasti, udah mampir-mampir. Sukses ke depannya. Ada project ke depan apa nih? Ya itu lagi nunggu dari rekaman VOA sama Erika itu aja, sama cilik-cilik anti korupsi yang tanggal 13 ini kita akan bergerak gitu. Semoga sukses acaranya Amin. lancar. Amin. Ke depannya. Semangat. Fighting. Sekian Ngopi Pasti Fatek Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode Ngopi Pasti selanjutnya. Dadah. Joget-joget Kak Cici gak mau joget. Jiro lupa Ngopi Pasti Fatek Podcast. Woohoo.